Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Metode Alokasi Biaya Departemen Pendukung. Saya sendiri, Hamdan Hamzah, akan menjelaskan apa itu Departemen Pendukung. Jadi, Departemen Pendukung adalah departemen yang menyediakan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh departemen-departemen produksi, tetapi sebenarnya tidak ikut membuat produk atau jasa yang akan dijual. Metode alokasi biaya Departemen Pendukung terdiri atas 3, yaitu pertama, metode langsung, metode sekuensial, dan metode resiprokal. Saya akan menjelaskan apa itu metode langsung. Jadi metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan cara yang paling mudah dalam membebankan biaya Departemen Pendukung. Metode langsung memiliki keunggulan dalam hal melaporkan sumber dan penggunaan kas yang ada pada laporan arus kas. Dan metode langsung juga memiliki kelemahan seperti data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulan umumnya pun cukup mahal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode kedua, yaitu metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan bila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya dipakai oleh Departemen Produksi saja, tapi digunakan pula oleh Departemen Pembantu yang lainnya. Sebagai contoh, Departemen Pembangkit Tenaga Listrik memberikan jasa berupa listrik kepada Departemen Bengkel. Sebaliknya, Departemen Pembangkit Tenaga Listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari Departemen Bengkel. Baik Departemen Bengkel maupun Departemen Pembangkit Tenaga Listrik adalah Departemen Pembantu. Oleh karena itu, sebelum biaya overhead di dua departemen tersebut dialokasikan ke Departemen Produksi, perlu diadakan alokasi biaya overhead antara Departemen Pembantu yang saling menikmati jasa tersebut. Dengan demikian, alokasi biaya overhead dari Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dilakukan secara bertahap. Pertama kali mengalokasikan biaya overhead antar Departemen Pembantu. Selanjutnya, mengalokasikan biaya overhead Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, metode alokasi bertahap yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini adalah metode alokasi kontinu dan juga metode aljabar. Metode alokasi bertahap yang kedua adalah metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas metode ketiga, yaitu metode resiprokal atau metode timbal balik. Setelah sebelumnya telah diketahui metode kedua, yaitu metode bertahap, saya akan membahas metode ketiga, yaitu metode resiprokal atau metode timbal balik. Di sini saya ilustrasikan dengan sebuah gambar yang dimana dalam gambar tersebut terdapat Departemen Jasa 1, Departemen Jasa 2, Departemen Operasi 1, dan Departemen Operasi 2. Departemen jasa ini sendiri adalah pusat biaya yang akan dikeluarkan untuk produksi yang akan diproduksi. Sedangkan Departemen Operasi adalah tempat yang secara langsung mengerjakan produksi baik barang berupa jasa dalam
perusahaan itu sendiri. Kemudian kita bisa melihat dalam gambar bahwa di dalam gambar tersebut Departemen Jasa 1 menerima biaya dari Departemen Jasa 2. Begitupun dengan sebaliknya. Departemen Jasa 2 menerima biaya dari Departemen Jasa 1. Nah, berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode bertahap, yang dimana metode tersebut Departemen Jasa 1 yang dialokasikan pertama kali tidak menerima kembali biaya dari Departemen Jasa 2. Sementara dalam ilustrasi tersebut, semua Departemen Jasa, baik Departemen Jasa 1 maupun Departemen Jasa 2, akan saling menerima biaya satu sama lain, tergantung dari jasa yang diterimanya. Nah, dapat ditarik kesimpulan dalam ilustrasi tersebut bahwa metode resiprokal atau metode timbal balik ini adalah metode yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara Departemen Jasa 1 dengan Departemen Jasa lainnya. Nah, diketahui juga ada keunggulan dari metode resiprokal itu sendiri. Yang pertama, mencerminkan alokasi jasa antara Departemen pembantu secara penuh atau timbal balik. Kemudian keunggulan kedua, lebih teliti dan adil dibandingkan metode pertama dan metode kedua, yaitu metode langsung dan metode bertahap. Kemudian diketahui juga kelemahannya. Yang pertama, sulit menentukan urutan alokasi, sebab jasa yang dihasilkan Departemen pembantu berbeda dengan Departemen Jasa lainnya. Kelemahan yang kedua, tidak memperhitungkan secara penuh alokasi jasa antar Departemen pembantu, yang dimana Departemen pembantu ini jika dialokasikan lebih awal, tidak mendapatkan alokasi biaya lagi, meskipun menikmati jasa dari Departemen pembantu yang sedang dialokasikan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai metode ketiga, yaitu metode resiprokal. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh tentang alokasi biaya pendukung. Ya, contohnya berikut. Bender otomotif memproduksi beragam rakitan bagian depan untuk mobil. Rakitan bagian depan adalah bagian depan mobil yang menyatu yang terdiri atas lampu depan, fender, dan plastik atau logam di sekitarnya. Bender memiliki dua departemen produksi, yaitu pemeliharaan dan listrik. Biasanya rakitan dipesan sebanyak 100 bat. Dua departemen pendukung memberikan dukungan untuk departemen produksi Bender. Pemeliharaan dan listrik. Data anggaran untuk triwulan berikut diberikan.
perusahaan tidak memisahkan biaya tetap dan variabel. Ya, jadi yang diminta adalah buatlah penawaran untuk vendor metode alokasi langsung. Ya, jadi pertama-tama kita harus menghitung terlebih dahulu rasio-rasio penggunaan atau alokasi. Ya, yang pertama adalah bagian departemen produksi yang terdiri dari pengeboran dan perakitan. Ya, jadi yang pertama adalah kelistrikan. Ya, jadi kita akan mengetahui berapa masing-masing porsi untuk bagian pengeboran dan perakitan dalam konsumsi listrik. Ya, caranya adalah 36.000 dibagi dengan hasil penjumlahan antara 36.000 dengan 324.000. Ya, jadi 36.000 dengan 324.000, caranya diperoleh adalah kita kembali ke soal. Ya, jadi di soal, ya jadi yang 36.000 tadi adalah di bagian pengeboran, kemudian yang 324.000 adalah bagian perakitan. Ya, maka hasilnya adalah jadi 0,1 untuk bagian pengeboran. Ya, selanjutnya kita akan menghitung di bagian perakitan. Ya, caranya adalah 324.000 dibagi dengan hasil penjumlahan antara 36.000 dengan 324.000. Ya, jadi hasilnya adalah 0,9. Ya, jadi 0,9 di bagian perakitan. Selanjutnya untuk biaya pemeliharaan. Caranya 5.000 dibagi dengan hasil penjumlahan antara 5.000 dengan 40.000. Ya, jadi 5.000 dengan 40.000 ini di soal tadi, kita kembali ke soal. Ya, jadi 5.000 tadi adalah bagian pengeboran, kemudian yang 40.000 adalah di bagian perakitan. Ya, jadi maka hasil untuk pengeboran adalah 0,1. Ya, selanjutnya bagian perakitan adalah 40.000 dibagi dengan hasil penjumlahan 5.000 dengan 40.000, yaitu hasilnya 0,08. Ya, selanjutnya kita akan mengalokasikan biaya kepada masing-masing departemen yang terdiri dari departemen pendukung dan departemen produksi. Ya, yang pertama kita masukkan masing-masing biaya overheadnya. Ya, jadi untuk pemeliharaan adalah $320.000, untuk listrik adalah $400.000, kemudian pengeboran $163.000, dan untuk perakitan adalah $90.000. Ya, selanjutnya adalah kelistrikan. Ya, pertama adalah 40.000. Jadi untuk kelistrikan adalah 40.000. Caranya adalah 0,1 dikali dengan 400.000, maka hasilnya adalah 40.000. Kemudian untuk pengeboran juga 40.000. Selanjutnya untuk perakitan ya 360.000 diperoleh dari 0,9 dikali dengan 400. Ya, jadi hasilnya adalah 360.000. Ya, selanjutnya untuk pemeliharaan. Jadi untuk pemeliharaan juga untuk di bagian pemeliharaan adalah 320.000. Kemudian di bagian pengeboran 35.552. Caranya diperoleh dari 0,1 dikali dengan 320.000, maka hasilnya adalah $35.552. Ya, selanjutnya untuk perakitan adalah $284.448, diperoleh dari 0,8 dikali dengan 320.000. Ya, selanjutnya kita akan menghitung totalnya masing-masing. Ya, jadi untuk pemeliharaan hasilnya adalah 0 karena 320.000 dikurangi dengan 320.000 jadi 0. Kemudian untuk listrik
Jadi 400.000 dikurangi dengan 400.000, jadi hasilnya adalah 0. Kemudian bagian pengeboran, ya, $163.000 ditambah dengan $40.000, kemudian ditambah dengan $35.552, hasilnya adalah $238.552. Ya, jadi selanjutnya untuk bagian perakitan. Ya, untuk bagian perakitan $90.000 ditambah dengan $36.000, kemudian ditambah dengan $480, hasilnya adalah $734.448. Ya, jadi sekian contoh untuk bagian alokasi biaya pendukung metode langsung. Baik, langsung saja kita masuk pada poin soal berikutnya, yaitu mengenai bagaimana cara mengalokasikan biaya pada departemen pendukung dengan menggunakan metode bertahap atau sekuensial. Nah, di sini telah saya berikan informasi yang terdapat pada buku Handsome Mowen halaman 304 soal 5.58 mengenai biaya-biaya yang digunakan oleh Bender Automotive Works. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa ada dua departemen produksi yang dimiliki oleh Bender Automotive Works, yaitu Departemen Pengeboran dan Departemen Perakitan. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa perusahaan Bender Automotive Works menggunakan dua departemen pendukung, yaitu bagian pemeliharaan dan bagian listrik. Nah, pada soal telah diberikan instruksi tambahan di mana kita diinstruksikan untuk mengalokasikan biaya di departemen biaya listrik pertama kali sebelum kita alokasikan biaya dari departemen pemeliharaan. Yang kedua, kita diperintah untuk membulatkan rasio alokasi nanti yang kita dapat menjadi 4 angka di belakang koma. Kemudian yang terakhir, biaya departemen pendukung dialokasikan ke dolar terdekat. Nah, permasalahannya, bagaimana cara kita mengalokasikan biaya pendukung tersebut dengan menggunakan metode sekuensial? Simak baik-baik ya teman-teman. Pertama-tama, sebelum kita menentukan atau menghitung rasio alokasi dari berbagai departemen, terlebih dahulu kita harus menentukan departemen pendukung manakah yang harus kita alokasikan terlebih dahulu. Tentu saja telah teman-teman ketahui bahwa metode alokasi sekuensial akan mengalokasikan biaya secara bertahap, mengikuti prosedur atau urutan yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Namun umumnya, perusahaan akan mengalokasikan biaya departemen pendukung dari departemen pendukung yang memiliki biaya atau layanan terbanyak, kemudian akan disusul oleh departemen pendukung lainnya. Kita bisa lihat di sini bahwa departemen pendukung listrik adalah departemen pendukung dengan biaya terbesar. Oleh karena itu, saya akan membebankan atau mengalokasikan biaya di departemen pendukung listrik ini terlebih dahulu ke departemen produksi. Namun perlu diingat sekali lagi bahwa itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Meskipun pemeliharaan ini cenderung lebih kecil nilainya, namun apabila perusahaan telah menetapkan untuk membebankan terlebih dahulu departemen pemeliharaan, maka itu boleh-boleh saja. Nah, langsung saja kita masuk pada rasio alokasi. Untuk menentukan rasio alokasi, kita hanya perlu untuk membagi biaya departemen, misalnya di kelistrikan nih. Kita hanya perlu membagi berapa biaya di departemen biaya listrik di departemen pemeliharaan yang ini. Kemudian dibagi dengan jumlah pemakaian listrik keseluruhan departemen, yaitu ada di departemen pengeboran dan perakitan. Kita jumlah. Nah, hasilnya itu kita taruh di rasio alokasi pemeliharaan, yaitu 0,1. Namun karena tadi ada instruksi bahwa diharuskan untuk memberikan 4 angka di belakang koma di rasio alokasi, maka kita berikan 4 angka di belakang koma. Yang bagian pengeboran juga sama perlakuannya. Kemudian di bagian perakitan juga sama perlakuannya. Nah, di bagian pemeliharaan ini sebenarnya sama juga. Kita tinggal bagi berapa jam tenaga kerja langsung di suatu departemen, yaitu departemen pengeboran di sini.
Kemudian kita bagi dengan jumlah keseluruhan jam tenaga kerja langsung yang digunakan, yaitu 5.000 ini dan 40.000 di perakitan. Kita dapat di sini nilainya. Nah, setelah kita selesai mendapatkan seluruh rasio alokasi di berbagai departemen, maka kita tinggal mengalokasikan biaya tersebut ke departemen produksi. Yang pertama, di sini ada biaya overhead yang telah ditentukan. Ini telah tertera di soal ya, yang bagian atas ini. Nah, kemudian untuk di departemen listrik, bagian pemeliharaan di sini ada 40.000, didapat dari mana? Yaitu dari jumlah listrik yang sudah dibebankan oleh perusahaan pertama kali, kemudian kita kali dengan rasio alokasinya yaitu 0,1000 ini, kita dapat 40.000 di bagian pemeliharaan. Kemudian di bagian pengeboran sama halnya seperti tadi, yaitu 400.000 dari listrik yang telah dibebankan sebelumnya oleh perusahaan, kemudian dikali dengan 0,0900, dapat 36.000. Ini sama juga ya halnya dengan tadi. Nah, kemudian kenapa di sini 400.000 ada tanda minus? Karena biaya di departemen pendukung listrik ini telah dibebankan sepenuhnya ke bagian-bagian lain, seperti di sini bagian pemeliharaan ada 40.000, pengeboran ada 36.000 dan perakitan 324.000. Makanya nanti hasil akhirnya adalah 0 atau habis. Nah, di bagian pemeliharaan pun sama. Kayak tadi di sini sudah ada 360.000, hasil jumlah dari 320 ini dengan 40.000. Nah, 360.000 ini kita kalikan dengan 0,111 di bagian pengeboran, rasio alokasinya pengeboran pemeliharaan. Maka akan kita dapatkan 39.996 untuk bagian pengeboran. Nah, perakitan juga sama kayak gitu caranya. Nah, sama kayak tadi, pastinya nanti bagian pemeliharaan ini akan habis dialokasikan ke departemen produksi. Jadi, biaya di departemen pemeliharaan akan habis. Kalau ditanya yang mana yang lebih akurat antara metode langsung dan juga metode sekuensial dalam mengalokasikan biaya di departemen pendukung, maka jawabannya adalah lebih efektif di metode sekuensial. Mengapa? Karena meskipun tidak sepenuhnya memperhitungkan interaksi departemen pendukung, namun di metode sekuensial ini mempertimbangkan beberapa interaksi di antara departemen pendukung, sedangkan di metode langsung sendiri itu mengabaikan keseluruhan interaksi dari departemen pendukung tersebut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai bagaimana cara mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak telah menyimak video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.